Mari kita beribadah dengan baik dan dengan penuh sukacita, ya. Nah, kita mau beribadah, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Oke, mari kita semuanya nyanyi ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, ya Mas sekolah kita seperti biasanya. Ya, adik-adik ikuti ya. Kalau kita sedang nyanyi, semuanya harus nyanyi. Oke? Yang di sini langsung nggak kedengaran suaranya ya. Yang sebelah sini aja yang ada suaranya. Ya, ada yang ada di gereja harus nyanyi sama-sama. Dan begitu pun ada yang di rumah ya. Kalau saat nyanyi kita harus nyanyi. Oke? Nah, sebelum kita melanjutkan ya ke dalam ibadah kita, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Satu lipat tangan loh. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Jangan lagi ada yang lihat-lihat, tutup mata. Andrian, tutup mata. Ya, tutup mata ya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu Gapi Batam. Kami bersyukur kesehatan dan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan, boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan di hari kudus Tuhan, di hari Minggu, di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, melalui mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah hidup, mati, dan hidup kembali untuk menyelamatkan kami dari penghukuman dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan Yesus, bahkan di masa kami masih kecil ini. Ya Tuhan, bantu kami semua anak-anak Tuhan untuk terus ikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati ibadah kami di pagi hari ini. Bantu semua kami anak-anak sekolah minggu boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan jikalau kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan menerima firman Tuhan dengan sukacita dan melakukannya nantinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami semua. Ampuni kami Tuhan sekali lagi dari segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, kita melanjutkan ya puji-pujian kita adik-adik. Kita mau menyanyi Tuhan adalah gembalaku. Ya, semuanya menyanyi ya. Ikuti dengan baik. Oke, Lause. Semuanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya, ya pujian yang sangat indah ya adik-adik, mengajarkan kepada kita. Darren, duduk manis ya. Ya, semuanya harus perhatikan dengan baik ya, duduk manis. Ya, pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah siapa? Gembalaku, gembala kita semua ya. Dia sungguh baik kepada kita ya. Dia memelihara kehidupan kita. Dia mencukupkan kebutuhan kita. Dan dia menyertai kita sampai kapan? Seumur hidup kita. Kalau kita ikut dia terus. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu semuanya harus ikut Tuhan Yesus seumur hidup. Ya, sampai kita tua nanti, sampai kita meninggal dunia. Maka Tuhan juga akan menyertai kita senantiasa. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Nah, mari kita menyanyikan pujian selanjutnya, taat. Ya, T-A-A-T, taat. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Semuanya pada tahu kan lagunya? Iya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Lause. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Iya, lagu ini mengajarkan bahwa kita harus taat. Kepada siapa? Kepada Tuhan dulu. Ya, kita harus mau seperti Tuhan Yesus yang taat. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus dulu. Lalu kepada siapa lagi?
kepada orang tua kita, papa, mama kita, dan kepada siapapun yang lebih tua kepada kita, ya, pada guru-guru kita di sekolah, kepada lause-lause kita di sekolah minggu, semuanya kita harus dengar-dengar dan taat, ya. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu ingat harus tetap taat kepada Tuhan dan kepada semua orang yang lebih tua kepada kita, ya. Kita nyanyikan sekali lagi, lause. Semuanya nyanyi dengan baik. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Iya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya, kita harus berjanji untuk jadi murid Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat di baris kedua, jadi murid Yesus yang setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu kita setia? Kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan selalu menyampaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun. Nah, dengan itu kita sudah melakukan dan menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini. Semua udah tahu kan lagunya? Udah ya, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Allah aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Iya, kiranya pujian ini ya boleh kita lakukan, kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, ya. Darren, Timothy akan maju ke depan, ya. Kumpulkan persembahan. Mari kita nyanyikan pujian Aku Memandang Gunung, ya. Ada bahasa Mandarinnya juga ya. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Siap. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya, 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 haleluya. 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
bang chu chom chao tien ti tie hewa Iya, kita berdiri ya, kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Semuanya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Ya, yang ada di gereja semuanya berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini di dalam ibadah kami. Kami juga datang dengan persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami telah mengumpulkan semua persembahan kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang menerima dan menguduskan persembahan ini. Supaya sungguh bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di dalam komisi sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu dan semua orang yang telah memberikannya dengan sukacita. Tuhan berkati kehidupan mereka, di dalam studi mereka, Engkau berikan kelancaran dan juga kesuksesan. Dan kami berdoa untuk semua orang tua mereka, biarlah Engkau berkati semua pekerjaan dan kegiatan mereka setiap hari. Kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan menerimanya dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan. Ya, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di gereja ya, perhatikan ayat hafalan kita. Ya, kita baca satu kali dan satu kali lagi setelah itu baru pelan-pelan kita hapus baris per baris. Siap? Oke, perhatikan ya di sini, jangan perhatikan di sana, di sini. Oke, screen-nya di situ. Oke, kita baca sama-sama semuanya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke, sekali lagi semuanya. Ya, adik-adik, duduk tenang, perhatikan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, kita hapus ya, aku gembala yang baik. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, kita hapus lagi ya. Ingat pertama, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dihapus lagi. Siap? Perhatikan ya, kita sebutkan semuanya langsung mau dengar suaranya ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, memberikan nyawanya dihapus. Oke? Ingat, ayo sekali lagi Yohanes 10. 1, 2, 3, iya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, kita hapus semua isinya bagi domba-dombanya. Ya, ingat ya. Dan dihapus lagi. Kita hapus semuanya isinya. Ya, siap ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Semuanya dihapus ya.
Kita lihat sekali lagi ya. Sudah siap? Dihapus semuanya? Oke, ayo kita sebutkan sekali saja. Ayo semuanya, tarik nafas. 1, 2, 3. Iya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke, good ya, bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu mempertaruhkan, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik ya. Kitalah domba-dombanya. Kiranya ayat hafalan ini terus diingat ya adik-adik. Sekarang kita dengarkan pengumuman. Dengarkan. Minggu ini tidak ada program sekolah minggu di sore hari. Kenapa? Karena hari ini itu tulisannya. Kita baca ya dari yang biru sampai yang merah saja. Oke? Kita baca sama-sama. Kebaktian ucapan syukur HUT Gapi Batam yang ke-32. Iya, hari ini gereja kita, Gereja Gapi Batam, merayakan ulang tahun yang ke-32. Jadi nanti di dalam ibadah kebaktian umum kita akan merayakan ya HUT Gapi Batam ini. Ya, jadi di sore hari tidak ada program sekolah minggu khusus untuk minggu ini ya. Ibadah sekolah minggu tatap muka sudah mulai dan tetap diadakan juga via Zoom jam 8.30 sampai 9.30. Selanjutnya, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom setiap malam. Dia kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Ya, ikut semuanya ya saat teduh. Lalu, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru sekolah minggu dan asisten diundang untuk ikut berdoa bersama. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Semuanya yang ada di gereja dan yang di rumah masing-masing, duduk tenang, perhatikan. Lause Olive akan membawakan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Oke, tes. Oke. Selamat pagi adik-adik yang ada di gereja dan juga di Zoom. Selamat pagi. Iya. Kita bersyukur ya di minggu ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Kita sudah memuji Tuhan dan pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa yuk. Berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk bisa datang ke sekolah minggu, beribadah, memuji Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini dan kami bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang dan bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang siapa ya? Kita
mau mempelajari yang berjudul Menaati Allah yang Penuh Kasih. Diambil dari kitab Daniel. Jadi kita mau belajar siapa? Daniel. Nah, Daniel ya. Kita mau mempelajari bagaimana menaati Allah yang penuh kasih. Kita memiliki sikap yang taat kepada Allah kita yang penuh dengan kasih. Nah, tujuannya dari pelajaran hari ini, kita mau memohon kekuatan dan hikmat kepada Bapa kita di surga untuk terus menaatinya. Nah, nanti kita lihat hari ini pelajarannya bagaimana Daniel dan teman-temannya memohon kekuatan dan hikmat ketika mereka menghadapi suatu hal yang sulit ya. Mereka berdoa untuk memiliki sikap yang terus taat kepada Tuhan. Oke? Nah, kita ingat dulu ya, pelajaran minggu lalu tentang siapa? Nabi Yeremia ya. Nah, Nabi Yeremia ini kita ingat kan kemarin pelajarannya tentang ketaatan juga. Nabi Yeremia ini taat kepada Allah dan tetap berani mengatakan kebenaran meskipun dia harus menghadapi hal yang sulit. Kita mesti ingatkan kalau dia dipenjara, dia dimasukkan ke dalam sumur, tapi dia tetap memilih untuk taat dan menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Nah, kita bersyukur dan pada hari ini kita juga mau belajar tentang Nabi Daniel di masa yang sama. Ini Nabi Yeremia di masa tentang pembuangan ke Babel kan? Nah, tapi kita ingat Nabi Yeremia itu pada masih ingat nggak raja siapa? Raja Yehuda. Ini kita lihat ya. Ya, yang mana? Zedekia ya, yang Nabi Yeremia pada saat itu pada zaman Raja Zedekia. Nah, pada hari ini kita mau belajar di masa Raja Yoyakim. Zaman pemerintahannya Raja Yoyakim ya, tentang Daniel ini. Nah, di tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Nebukadnezar ini raja dari mana? Dari Babel. Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, datang ke Yerusalem untuk mengepung kota tersebut. Dia mau menguasai kota itu. Nah, dia dari Babilonia menuju ke Yerusalem untuk mengepung kota Yerusalem. Dia mau mengambil kekuasaan di tempat itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka berhasil mengepung tempat itu. Bangsa Babel berhasil menaklukkan Yehuda. Mereka ambil apa aja? Perkakas rumah Allah dan perkakas di istana, serta umat-umat Allah yang gagah perkasa dibawa ke Babel. Jadi orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, orang-orang kebangsaan di masa ini orang-orang itu menjadi tawanan dibawa dari Yerusalem menuju Babel untuk jadi apa? Menjadi budak, menjadi pekerja di istana itu. Ini hal yang sangat menyedihkan ya adik-adik, di mana mereka yang awalnya di Yerusalem beribadah kepada Tuhan Yesus bersama keluarganya, tetapi mereka harus berpisah. Mereka harus pergi ke suatu tempat yang baru, di mana orang-orang di sana tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sana, apalagi menjadi budak di sana, melakukan pekerjaan yang disuruh di sana. Oke? Nah, di sini di masa pembuangan ini diikut juga Daniel dan teman-temannya. Mereka dari Yerusalem ikut dibawa ke Babel. Nah, pada suatu hari Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menyampaikan suatu perintah kepada kepala istananya. Siapa namanya? Ada di layar. Kepala istananya siapa namanya? Aspenas. Kita sebut sama-sama Aspenas. Nah, Raja Babel ini, Raja Nebukadnezar, memerintahkan kepada Aspenas, yaitu kepala istana, untuk membawa pemuda Israel untuk bekerja di istananya. Kita bisa lihat
di Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ini ciri-ciri yang Raja Nebukadnezar mau. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, dan berpewarakan baik, dan memahami berbagai-bagai hikmat, dan berpengetahuan banyak, punya pengertian ilmu, orang-orang yang cakap, dan mereka bisa mengajarkan supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Babel. Nah, Raja Nebukadnezar ini mau mencari orang-orang pemuda Israel untuk bekerja di istananya. Jadi harus orang yang pintar kan untuk bekerja di Israel. Nah, untuk apa ya mereka Nebukadnezar ini? Supaya bekerja di sana dan dilatih selama 3 tahun. Berapa lama? 3 tahun. Jadi Raja Nebukadnezar mau pemuda-pemuda ini belajar memahami apapun tentang Babel selama 3 tahun. Nih, bawalah pemuda Israel yang sehat, pandai, dan tampan. Didik selama 3 tahun. Ajari mereka bahasa dan cerita Babel. Lalu, tidak hanya itu, saat mereka dikasih pelajaran, mereka juga diberi makanan. Makanan dan minuman yang terbaik di negeri ini. Wah, enak sekali ya, udah diajarin dan dikasih makanan, ya kan? Nah, habis itu bagaimana kepala istana ini, Aspenas? Dia taat mendengarkan apa yang Raja Nebukadnezar sampaikan. Lalu dia mencari orang-orang Israel ini. Lalu disitulah Aspenas bertemu dengan pemuda Yahudi dari keluarga yang terbaik, yaitu Daniel dan teman-temannya. Daniel punya 3 teman. Kita lihat ya, siapa saja. Nah, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kita sebut sama-sama. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, namun pada saat dia menemukan Daniel dan ketiga temannya, Aspenas ini memberikan nama Babel. Kita bisa lihat ya, namanya Daniel menjadi siapa? Beltsazar. Sama-sama? Beltsazar. Lalu Hananya menjadi siapa? Sadrak. Misael? Mesak. Azaria? Abednego. Nah, di sini kepala istananya, Aspenas, memberi nama Babel. Kenapa ya? Kenapa ya adik-adik mereka harus diberi nama Babel? Sedangkan kan mereka sudah punya nama. Sudah punya nama Daniel, Hananya, Misael, Azaria, tapi harus diberi nama Babel. Ada yang tahu? Kenapa Lose? Karena supaya mereka bisa melupakan identitas mereka yang sebelumnya. Mereka adalah orang Yahudi ya adik-adik, tapi mereka dibawa ke Babel dan mereka harus diganti namanya supaya mereka bisa melupakan identitas lamanya dan mereka menjadi orang Babel. Maka dari itu diberikan nama Babel, yaitu Beltsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Nah, setelah itu kepala istana Aspenas sudah menemukan pemuda-pemuda Israel, lalu diajari selama berapa lama? 3 tahun. Nah, mereka semua diajari selama 3 tahun, dan masih ingat mereka diberi apa lagi selain diajari, dididik? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang terbaik. Tapi tahu nggak adik-adik? Daniel dan teman-temannya tidak mau makan apa yang dibawakan kepala istana. Kenapa Lose? Kenapa mereka tidak mau makan makanan situ? Karena makanan Babel itu merupakan makanan yang sudah dipersembahkan. Itu hal yang tidak baik ya, dan juga mereka memilih untuk taat kepada perintah Allah. Karena perintah Allah ada di Imamat 11, adik-adik nanti boleh baca ya di rumah, Imamat 11, bahwa ada peraturan makanan untuk orang Yahudi. Nah, di sini adalah poin pelajaran kita hari ini, di mana taat kepada Tuhan yang penuh kasih. Mereka harus memilih taat atau tidak. Kalau misalnya mereka taat, mereka pasti tidak mau makan makanan Babel. Mereka mau
menaati perintah di mana ada peraturannya. Sedangkan kalau misalnya mereka tidak taat, mereka pasti mau makan makanan istana. Kita bisa bayangin kan, makanan istana itu pasti enak sekali. Tapi mereka mau menolak karena mereka taat. Mereka dapat dari mana ya sikap taat itu? Dari Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka berdoa kepada Tuhan. Berdoa, memohon, minta kekuatan kepada Tuhan supaya mereka bisa memiliki hati yang tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, setelah itu mereka mendapatkan kekuatan untuk taat, di mana mereka berani untuk menolak makan makanan Raja Babel. Ini merupakan perintah dari raja loh adik-adik. Perintah dari raja, terus mereka menolak. Sangat berani kan? Sedangkan mereka hanya tawanan dari Yerusalem ke Babel, tapi mereka berani mau menolak perintah dari raja, ya kan? Nah, karena mereka berdoa, memohon kepada Tuhan untuk ketaatan, kita ingat kan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena dia taat, maka Allah yang penuh kasih memelihara mereka, menyertai mereka. Apa responnya? Kita bisa lihat dari mana ya? Kalau Allah itu adalah kasih, kita bisa lihat respon dari kepala istananya, yaitu Aspenas. Kira-kira ya adik-adik, coba bayangin kalau misalnya mereka meminta untuk tidak mau makan. Pasti Raja Aspenas marah dong. Wah, berani sekali kalian mau menolak makanan Israel. Ini perintah raja loh. Kenapa kalian mau menolak perintah ini? Tapi kita lihat reaksinya apa dari kepala istana. Dia bilang seperti ini. Aku takut kalau kalian akan terlihat kurang sehat, kalau kalian tidak mau makan makanan istana raja. Sedangkan pemuda yang lain makan makanan istana. Kalau misalnya kalian terlihat kurang sehat, nanti bagaimana? Apa yang raja bilang kepadaku? Raja pasti marah dan menghukum aku karena aku tidak merawat kalian dengan baik. Padahal kan sudah dibilang kan semuanya mendapat makanan dan minuman yang terbaik. Nah, ini adalah respon kepala istana ini merupakan kasih dari Allah. Tuhan melunakkan hati kepala istana untuk mendengarkan apa yang diminta Daniel. Lalu selanjutnya apa? Daniel tetap tidak menyerah. Daniel tetap memohon kepada Tuhan untuk menerima hikmat dari Tuhan ya, supaya tetap mau taat kepada Tuhan. Gimana? Dia bilang seperti ini. Adakanlah percobaan kepada kami berempat, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, selama berapa hari? Di situ 10 hari. Ya, adakan percobaan kepada kami selama 10 hari dengan memberikan kami makanan sayur dan minuman air. Mereka minta sayur dan air, sedangkan sebelumnya mereka diberikan makanan istana loh, pasti lebih mewah, ya kan? Nah, setelah itu, setelah 10 hari, bandingkanlah kami dengan pemuda lainnya yang memakan makanan istana. Jika kami tidak terlihat baik, kami akan melakukan sesuai dengan pendapatmu. Kalau misalnya kami tidak terlihat baik, kami akan makan makanan istana raja. Gitu. Nah, ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk berani ya menyampaikan kesaksian hidup di mana mereka tetap teguh untuk percaya dan taat kepada Tuhan ya. Nah, karena mereka tetap taat, kita ingat kalau kita taat, Tuhan akan menyertai mereka yang penuh kasih. Bagaimana? Kita lihat lagi respon kepala istana. Kepala istananya setuju loh dengan permintaan Daniel dan teman-temannya, ya kan? Kepala istana setuju dengan permintaan Daniel. Lalu diadakan percobaan selama 10 hari. Nah, hebat ya, Daniel tetap memohon, berdoa kepada Tuhan untuk bisa memiliki sikap yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, setelah 10 hari, apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira mereka punya badan yang hanya makan sayur dan minum air? Badan mereka jadi kurang sehat nggak ya? Enggak, betul. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tampak lebih sehat dan baik dibandingkan para pemuda yang memakan makanan istana. Melihat itu,
kita bisa lihat ya bahwa ketaatan mereka, Tuhan memberkati mereka. Meskipun mereka hanya makan sayur dan minuman, tapi Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan. Adik-adik, bukan hanya kesehatan aja yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita bisa baca di Daniel 1 pasal 17. Kita lihat ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan sangat memberkati orang yang setia kepadanya ya. Kita bisa lihat dengan mereka tetap taat untuk tidak memakan dan kepala istana menyetujuinya dan mereka akhirnya makan makanan. Lalu tidak hanya diberi kesehatan, mereka juga diberi kepandaian, kecerdasan dan pengertian tentang hal-hal mimpi. Oke? Nah, setelah itu mereka makan makanan yang diminta Daniel. Oke. Nah, berapa lama tadi mereka masa didiknya? 3 tahun. Setelah 3 tahun, nah mereka dibawa ke hadapan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Setelah 3 tahun, mereka diperhadapkan ke Raja Nebukadnezar untuk bercakap-cakap. Raja Nebukadnezar mau tahu dong apa hasil dari mereka belajar 3 tahun kan? Nah, setelah mereka bercakap-cakap dengan Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar itu menyadari sesuatu, di mana Daniel dan ketiga temannya itu memiliki hal yang berbeda. Mereka bahkan dibilang, kalian 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu dan semua ahli jampi dari seluruh kerajaan. Adik-adik, orang-orang yang di istana itu sudah dikatakan ahli, berarti mereka sudah pintar kan? Tapi ini dibilang lagi 10 kali lebih pintar, berarti sangat pintar ya, bijaksana. Mereka di ayat ke-20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaan. Ini merupakan berkat Tuhan, karena mereka mau berdoa, memohon untuk tetap taat. Nah, kita masih ingat tadi judul pelajaran kita pada pagi hari ini apa? Taat kepada Allah yang penuh kasih. Kita belajar taat kepada Allah yang penuh kasih. Nah, kita mau membelah satu-satu taat dan juga Allah yang kasih. Kita bisa lihat dari pelajaran kita tentang Daniel. Bagaimana? Taat ya, kita lihat. Daniel dan ketiga temannya berdoa, meminta kekuatan dan hikmat untuk melakukan dan menaati Allah. Mereka berdoa pada saat dihadapi harus memilih makanan istana atau menaati, dan juga pada saat kepala istana bilang, nanti aku takut loh kalau misalnya kalian terlihat kurang sehat, tapi mereka tetap tidak menyerah, tetap taat untuk meminta percobaan itu ya, yang selama 10 hari. Nah, selanjutnya kita belajar juga tentang Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih memelihara, melindungi, memberikan hikmat yang mereka perlukan untuk melayani Dia, Tuhan. Mereka melayani Tuhan di Babel. Karena mereka taat, mereka memohon kepada Tuhan, berdoa untuk menerima ketaatan, Allah yang penuh kasih memelihara mereka, melindungi, memberikan hikmat. Memelihara seperti apa? Memberikan kesehatan kepada mereka, meskipun mereka hanya memakan sayur dan air. Tuhan memberkati makanan mereka, lalu melindungi, memberikan hikmat, pengertian tadi ya, pengertian, sehingga mereka bisa dibilang 10 kali lebih pintar daripada orang-orang berilmu di kerajaan. Kita lihat lagi pelajarannya. Daniel dan ketiga temannya menyadari kasih Tuhan itu, menyadari bahwa Allah mengasihi mereka, sehingga mereka bersedia melayani dan mewakili Dia. Sekalipun hal ini sangat sulit dilakukan di Babel. Mereka bertahan untuk berada di Babel, tetap melayani Dia, karena mereka menyadari bahwa Allah mengasihi mereka. Ya, kita lihat aplikasi pelajaran ini dalam kehidupan kita ya. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego menaati Allah
dan percaya bahwa Allah menyertai mereka. Kita harus belajar seperti Daniel, di mana dia memiliki hati yang terus memohon, terus berdoa kepada Tuhan untuk kekuatan dan hikmat, agar mereka tetap terus taat kepada Tuhan. Gimana ya kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Kita lihat ya. Nomor 1. Sungguh-sungguh beribadah di hari Minggu. Masih ingat hukum Taurat keempat? Hukum Musa ada 10 kan, yang keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari sehari Sabat. Benar. Kita harus ingat, setiap hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Datang ke sekolah Minggu setiap pagi, kita jam berapa? Jam 8.30 ya. Nah, jadi adik-adik harus mempersiapkan diri. Misalnya adik-adik bangun cepat, makan, mandi, persiapan supaya nanti misalnya sudah duduk di depan laptop. Kalau misalnya adik-adik lewat Zoom atau misalnya adik-adik datang ke sekolah Minggu, sudah harus siap di sini dengan hati yang sukacita, jadi nggak ngantuk-ngantuk lagi. Nah, kalau misalnya kita tidak taat, kita pasti bangunnya jam 8.20. Pas bangun cuci muka aja, habis itu duduk di depan laptop gitu kan. Tapi kalau kita memilih untuk taat, kita mempersiapkan diri, kita mengingat setiap hari Minggu adalah hari beribadah kepada Tuhan. Ini juga merupakan hal yang baik ya, di mana kita juga sudah membuka gereja. Jadi adik-adik yang ada di Zoom, yang melewat online, kita boleh datang ke gereja untuk beribadah. Memang pada masa ini memang pandeminya masih ada pandemi corona, tapi jikalau adik-adik memiliki bisa datang ke gereja, maka kita hadir, karena di dalam gereja kita juga bisa lebih fokus mendengar firman Tuhan, kita bisa lebih sukacita, memuji Tuhan ya bersama teman-teman di sini. Jadi aplikasi yang pertama adalah kita harus ingat, kita harus taat kepada perintah Tuhan ya, bahwa setiap hari Minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan ya di sekolah Minggu. Lalu yang kedua apa lagi? Minta perlindungan pada saat kita keluar kota. Untuk misalnya nih, adik-adik sekolahnya SD, habis itu kita SMP, lalu kita SMA, lalu kita kuliah kan tahapnya selanjutnya itu kita lalu ada beberapa orang yang nanti akan keluar, ataupun kalau tidak sekolah atau kuliah, bekerja di luar. Jadi misalnya adik-adik di Batam, nanti selanjutnya adik mau melanjutkan aktivitas selanjutnya di kota yang lain, sama seperti yang tadi Daniel kan, mereka pindah di satu tempat ke tempat yang baru. Sama, kita juga kalau misalnya kita mau belajar atau bekerja di luar yang lain, kita akan menghadapi hal yang berbeda. Misalnya, kita akan beribadah di tempat yang baru, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, bagaimana? Kita harus memohon pertolongan Tuhan untuk harus tetap taat, supaya kita memiliki iman yang kuat, agar tetap percaya kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, apalagi aplikasinya? Selalu berdoa. Kita lihat ya, Daniel selalu berdoa untuk minta permohonan kepada Tuhan agar tetap taat. Kita bisa lihat ya, ini adalah kebiasaan Daniel loh. Berdoa itu merupakan kebiasaan Daniel. Kita bisa lihat di Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 11. Lalu saya bacakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasanya dilakukannya. Jadi Daniel ini memiliki kebiasaan untuk berdoa. Berdoa itu memohon hikmat, kekuatan kepada Tuhan untuk tetap taat. Nah, jadi dari pelajaran ini juga kita harus menerapkan sikap yang terus berdoa kepada Tuhan. Karena adik-adik, kita itu tidak bisa mengandalkan diri sendiri untuk hidup di dalam dunia ini ya. Karena kita sudah berdosa, jadi kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa melewati hidup kita di dunia ini, oke? Dengan cara selalu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Selanjutnya, nah ini hal yang sering dihadapi sama anak-anak ya, ujian sekolah. Kalau misalnya ada ujian sekolah nih, kita lebih pilih belajar atau menyontek. Nah, misalnya pelajarannya sulit,
Mau belajar berkali-kali pun, aduh pasti nggak bisa melewati ujian ini. Jadi kira-kira aku belajar aja nggak ya, atau tetap menyontek? Nah, dari pelajaran hari ini, kalau misalnya kita taat, kita ngapain? Memilih belajar atau menyontek kalau kita taat? Belajar kan? Meskipun sulit, kita harus tetap belajar. Itu adalah kita taat. Bagaimana ya kita memiliki kekuatan untuk bisa taat dengan memilih belajar? Berdoa kepada Tuhan ya, meminta pertolongan, kekuatan supaya kami bisa belajar. Kita memohon kepada Tuhan agar memberikan kekuatan supaya kami memilih untuk taat, yaitu dengan belajar. Kalau kita tidak taat, kita akan memilih untuk menyontek. Kita buat tulisan kecil baru kita menyontek. Itu adalah hal yang tidak taat ya adik-adik. Nah, lalu misalnya pada saat belajar, pada saat ujiannya itu terjadi di hari Senin misalnya. Nah, besoknya itu kita pikir, oh aku masih ada waktu nih di hari Minggu untuk belajar. Padahal hari Minggu itu harinya untuk beribadah ya. Jadi lebih pilih apa? Beribadah atau belajar? Nah, kita memilih, kalau misalnya kita taat, kita memilih untuk beribadah ya adik-adik. Nah, belajarnya kita bisa mengatur waktu, atau kita belajar di sebelumnya, atau setelah ibadah kita baru belajar. Jadi kita tetap mengutamakan untuk beribadah ya adik-adik. Nah, selanjutnya aplikasi terakhir, di mana tidak makan makanan persembahan berhala. Kita lihat ya, tadi Daniel ya adik-adik, di mana menolak untuk makan makanan istana. Tidak makan makanan persembahan halal. Kita juga bisa lihat dari Alkitab kita, Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Kalau saya bacakan ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, kita mungkin beberapa orang, kita bisa lihat ada makan makanan yang dipersembahkan berhala. Kita tidak boleh memakan itu ya adik-adik. Kita juga lihat, kita harus taat kepada apa yang sudah dicatat di Alkitab. Kalau misalnya kita tahu itu adalah makanan berhala, kita menolak dalam hati. Kita tidak akan memakan makanan itu, kita mencari makanan yang lain. Oke, kita ingat ya aplikasi 5 ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita ingat pelajaran Daniel, di mana Daniel dan ketiga temannya, siapa aja temannya? Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, 4 orang ini taat, berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan hikmat agar tetap taat kepada Tuhan. Karena bagaimana apa hasilnya kalau kita taat? Allah yang penuh kasih akan memelihara hidup kita, akan menuntun hidup kita. Ya adik-adik. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Kita berdoa ya. Anggusika berdoa. Berdoa. Duduk. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana Daniel dan teman-temannya memberikan kesaksian yang sangat baik kepada kami, di mana tetap memilih untuk taat kepada perintah-Mu, tetap berdoa kepadamu untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat agar tetap memilih untuk taat kepadamu. Karena kami percaya, karena Allah yang penuh kasih akan menyertai kami. Kiranya pelajaran hari ini bisa mendorong kami untuk memiliki sikap yang mau setiap hari berdoa, meminta kekuatan untuk tetap taat dan menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai jam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga mau menyertai juga aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita ulang lagi ya pengumuman hari ini. Di mana minggu ini kita tidak ada program sekolah minggu ya di sore hari, karena kita merayakan HUT ke-32 Gapi Batam. Selanjutnya kita harus ingat saat teduh sekolah minggu setiap malam, kelas TK sampai SD 3, jam 8 sampai jam 8.20, dan kelas 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya kita ikut bersaat teduh bersama. Oke.